Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Hutang piutang dalam Islam itu dibolehkan. Gadai juga dibolehkan sebagai bagian dari sesuatu yang bisa menjamin daripada hutang piutang kita. Nah, terus tadi juga Ustaz menyampaikan ada yang namanya mu'nah gitu ya. Ada biaya pemeliharaan daripada barang yang kita gadaikan. Nah sekarang Ustaz, pada kondisi apa gadai itu menjadi tidak boleh? Nah, baik Ustaz Hafiz dan Ustaz Ihman dan para pemirsa TVRI sekalian dimanapun saudara berada. Nah, ini menjadi kajian fikih yang menarik kira-kira tentang mu'nah atau kemudian dulu dikenal dengan ijarah. Ijarah itulah sewanya kira-kira, sekarang diganti dengan mu'nah. Nah, berapa biaya pemeliharaan itu menjadi sangat penting sekali. Contoh begini, kalau di gadai konvensional itu kita kenal dengan jaminan atau kemudian anggunan. Nah, umpama saya misalnya menggadaikan barang saya, laptop, handphone atau apa, sekarang kan banyak penerimaan gadai begitu. Nah kemudian ya uangnya saya terima tuh, saya dapat uangnya anggaplah 1 juta. Nah kalau di gadai konvensional, uang tadi dari mana lembaga keuangan mendapatkan keuntungan? Mereka mendapatkan keuntungan dari bunganya. Itu yang dikenal dengan sewa modal. Nah ini menjadi menarik. Jadi sewa modalnya dari apa? Umpama 1 juta, berarti sewa modalnya misalnya dianggap 10%. Kalau 10% berarti 100.000. Nah kira-kira halal atau tidak? Dalam Islam tidak diperbolehkan. Ya, jadi hutang piutang itu, prinsip hutang piutang dalam Islam itu pertama, la ziyadah, tidak boleh ada tambahan. Kullu ziyadah, setiap ada tambahan namanya riba. Contoh, saya pinjamkan orang uang 1 juta, ya. Lalu kemudian saya katakan nanti Anda bayar sama saya di akhir bulan 10%-nya 1 juta 100.000. 100.000-nya halal atau haram? Haram. Karena prinsipnya hutang piutang tadi hanyalah tolong menolong, tidak boleh ada tambahan. Atau yang kedua, yang sering terjadi dalam riba itu adalah saya pinjamkan orang uang, akad pertamanya adalah tolong menolong. Tapi giliran pas dia ditagih di akhir bulan dia nggak mampu bayar. Lalu saya bilang, lu nggak mampu bayar ya? Boleh perpanjang nih, bulan depan bayarnya. Tapi syaratnya nanti bayar nih 10%-nya. Nah 10%-nya halal atau haram? Haram, nggak boleh. Sehingga di Al-Quran itu menarik. Wa akhallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Beda-beda tipis nih antara jual beli dengan riba. Iya kan? Beda-beda tipis kan? Kalau begitu kan gimana Ustaz caranya mengambil keuntungan? Mengambil keuntungan ya dagang. Jadi kalau mau kaya dagang. Gimana caranya? Saya beli barang harganya 1 juta, saya jual 1 juta 100. 100-nya halal atau haram? Halal, jual beli. Nah, disinilah yang kemudian yang terjadi di praktek gadai di kebanyakan di masyarakat kita. Di mana kemudian di satu sisi ada orang yang butuh uang, maaf pun kira-kira Ustaz Hilman dan para pemirsa sekalian, orang biasanya datang ke gadai itu pertama, maaf, untuk biaya sakit mendesak, ya, anaknya sakit atau butuh biaya sekolah mendesak, nih nggak punya tabungan, nggak punya apa-apa, ya datang ke tetangga nggak dikasih gitu kan, datang kemana-mana nggak dikasih, akhirnya datanglah ke perum pegadaian atau lembaga keuangan syariah dan berbagai macamnya. Nah tapi ini masya Allah luar biasa, akadnya adalah pada dasarnya adalah niatnya adalah tolong menolong, di mana kemudian yang kaya membantu yang miskin atau yang butuh dana, kemudian yang butuh dana memanfaatkannya untuk kebutuhannya sehari-hari. Jadi Masya Allah luar biasa. Gadai ini dari masa ke masa punya misi yang luar biasa, misinya adalah tolong menolong. Nah tapi kemudian karena riba menjadi tidak tolong menolong lagi. Nah, bayangin orang sudah susah, sudah sulit, ya satu-satunya untuk bayar SPP anaknya sekolah, ya. Digadaikan misalnya apa yang dia punya di rumah, misalnya dia gadaikan misalnya TV-nya atau apa, kulkasnya dan berbagai macamnya. Nah kemudian bayangin dia diwajibkan untuk membayar bunganya. Kira-kira adil atau tidak? Tidak. Orang sudah miskin ditambah sampai jadi tambah miskin lagi. Disinilah zolimnya. Sehingga Islam dengan syariat rahan gadai itu datang luar biasa, yaitu untuk tolong menolong, ta'awun, kira-kira gitu. Iya, berarti Ustadz kalau memang gadai itu akad sebagai bentuk tolong menolong, artinya tidak boleh ada tambahan yang terlalu besar. Ketika orang menggadaikan, datang nih ke pegadaian misalnya,
dia bawa barang gitu, kemudian ditentukan biayanya sekian. Kalau ada tambahan riba di dalamnya berarti diharamkan. Haram. Karena prinsip hutang piutang tadi tidak boleh ada Tambahan. tidak boleh ada tambahan, ya kan? Kecuali dijelaskan ini biaya pemeliharaan. Ya karena tadi rohan tadi jaminan, ya masa orang nitip nggak pakai biaya pemeliharaan, ya kan? Kita titip sepatu, sandal dan berbagai macamnya, kadang-kadang ada bayar biaya penitipan. Nah, ini dianggap sebagai biaya pemeliharaan saja. Dan itu boleh. Boleh saja. Nah, contoh sederhana adalah ketika di masa Rasulullah misalnya orang menjadikan kambing misalnya sebagai jaminan utangnya. Boleh nggak kemudian dia mengambil manfaat dari kambing itu? Boleh saja, seizin daripada, karena dianggap biaya pemeliharaan. Pada saat itu tidak diberikan biaya pemeliharaan. Pemeliharaannya adalah dia boleh memanfaatkannya, kira-kira demikian. Jadi kalau gini gimana Ustaz? Misal saya punya motor, kondisi saya memang lagi sulit sekarang. Kemudian saya gadein motor saya ke orang lain itu. Nah, motor yang saya gadein boleh nggak dipakai oleh orang yang kita gadein tadi? Maksudnya orang yang yang nerima gadai tadi kan motornya udah nggak di saya nih. Saya dapat uang dari dia. Motor saya di dia. Daripada motor nganggur mendingan dipakai. Boleh nggak itu dipakai motor saya? Nah, ini prakteknya pada dasarnya adalah kalau pemiliknya mengizinkan boleh saja, tapi kalau tidak mengizinkan tidak boleh. Jadi harus sesuai izin. Jadi akadnya antara rahin dan murtahin tadi, orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadainya. Nah, kalau umpama nanti terjadi hal-hal, nah kan akan menjadi tanggung jawab, sehingga di dalam peraturan Fatwa Syariah Nasional itu jelas sekali, kalau terjadi kerusakan ya dengan sengaja, itu maka orang yang menerima gadai tadi harus menggantinya. Tapi kalau karena ketidaksengajaan dan berbagai macamnya, maka nanti akan diselesaikan sampai itu. Baik Ustaz. Ya. Nah sekarang begini Ustaz, barang-barang jenis apa yang bisa digadain itu? Nah, pada dasarnya barang yang punya nilai ekonomis, ya artinya yang punya nilai ekonomis. Jangan sampai kemudian maaf punten kira-kira barang-barang ya yang tidak punya nilai ekonomis. Maaf sekarang banyak di perum pegadaian kita bahkan handphone itu kan punya nilai ekonomis atau tidak? Punya. Sehingga sekarang ada beberapa perum pegadaian misalnya menerima jaminan handphone, laptop dan berbagai macamnya, ya kan? Jadi pada dasarnya prinsipnya boleh saja apa saja yang punya nilai ekonomis. Kenapa punya nilai ekonomis? Karena barang itu nanti akan dijual, dilelang. Ya. Jadi barang yang kita jaminkan tadi itu umpama terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita tidak mampu membayarnya, maka barang ini akan dilelang. Nah, dilelang sesuai syariah. Untuk apa? Untuk membayar hutang kita tadi. Jadi harus punya nilai ekonomis. Jangan sampai tidak punya nilai ekonomis. Kalau nggak punya nilai ekonomis, bagaimana cara menaksirnya nanti? Kira-kira gitu. Ya. Jadi artinya barang apapun boleh selama punya nilai ekonomis. Nilai ekonomis itu apa sih Ustaz? Nilai jual. Jadi kan, artinya bisa dijual lagi. Jangan sampai kemudian nanti tidak punya nilai ekonomis, tidak bisa dijual. Kalau tidak bisa dijual, berarti barang ini nggak ada artinya. Karena tujuannya apa tadi? Tujuan jaminan tadi adalah sebagai alat ya untuk apa? Untuk membayar hutang tadi jika tidak mampu membayarnya. Jadi kalau bisa minimal pun juga senilai hutang yang kita miliki. Ya, gitu ya Ustaz. Senilai. Tapi biasanya dalam prakteknya di pengadaian itu biasanya tidak diberikan sesuai dengan umpama harganya misalnya di pasaran 1 juta misalnya, maka uang yang akan diberikan itu biasanya tidak sebanyak 1 juta, di bawah itu biasanya. Baik pemirsa, menarik sekali pembahasan kita kali ini. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjut kembali. Tetap di sini di Serambi Islami Mulia.